Waalaikumsalam. Pertama-tama alhamdulillahirabbil Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mbak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di uh, Google Meet dan di TBM di sini dalam acara intermediate yang kedua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga zaman. Amin. Mungkin langsung saja kita buka acara SHC Intermediate pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ahina Hakim. Kepadanya, maaf. Ahina Rafli, kepada Ahina Rafli, layar, waktu dan tempatnya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء مبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Aina Rafli yang membacakan tilawahnya. Semoga yang mendengar dan yang membacakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak acara yang kedua, langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Aina Dafa. Pada Aina Dafa, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Suaranya sudah terdengar ya? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Pertama-tama kita ucapkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat dipertemukan kembali. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu, ada sebagian teman-teman yang offline ya, dan ada juga yang online secara hybrid. Mudah-mudahan perbedaan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat teman-teman untuk bisa belajar dan sharing ya terkait manajemen Islam ya, atau manajemen bisnis Islam pada sore hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya insyaallah istiqomah hingga zaman. Amin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali, dan ini merupakan salah satu sebuah nikmat ya begitu ya. Kita harus syukuri dengan ada nikmat ini ya. Tentunya ini bisa menambah yang pertama dari wawasan kita, kemudian mudah-mudahan juga nanti dapat diaplikasikan oleh teman-teman sekalian ketika nanti di kehidupan kelak ya.
firman Allah terkait syukur ya, harus kita syukuri terkait kondisi-kondisi yang memang yang sedang kita jalani. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi belajar ini ya, yang namanya belajar itu merupakan bagian ya, sebuah nikmat sebenarnya ya. Nikmat di mana kita saat ini masih bisa belajar dengan kondisi yang tenang begitu ya, kondisi yang santuy, tidak diteror begitu ya. Kita tidak was-was di luar sana ada bom atau ada senjata begitu ya. Alhamdulillah itu merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri ya. Kalau misalkan kita saat ini ya sudah diberi nikmat tersebut dan masih enggan untuk belajar atau malas begitu ya, berarti tandanya kita itu sedang kufur ya, atau membangkang dari nikmat tersebut. Ancamannya apa? Kata Allah, kalau misalkan seorang manusia atau seorang hamba itu membangkang ya atau kufur atas nikmat, maka diancam dengan azab yang pedih. Ya, nah, kemudian di sore hari ini kita juga sudah mendekati bulan Ramadan ya. Alhamdulillah ini mungkin SSC intermediate terakhir sebelum puasa ya. Insya Allah ya ada yang tanggal 2, ada juga yang tanggal 3 ya, betul ya. Nah, nggak apa-apa. Silakan nanti itu hak prerogatif teman-teman selama ada sebuah konstituen ya atau konsensus yang teman-teman rasa itu cukup kuat dan kredibel, itu menjadi hak teman-teman untuk bisa memilih. Yang penting pesan saya itu ya, ada sebuah landasan yang memang kuat. Dan dari puasa ini ya, insya Allah yang akan kita laksanakan, semoga mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya, dari segi ketakwaan dan juga segi kepribadian. Jadikan bulan puasa besok yang akan datang ini itu seolah-olah bulan puasa terakhir dalam kehidupan kita. Jadi ada pepatah ya, beribadahlah seolah-olah itu engkau akan mati besok begitu ya. Sedangkan kalau bekerja seolah-olah engkau itu akan hidup selamanya. Itu menjadi sebuah kata motivasi ketika kita semuanya beribadah kepada Allah untuk bisa khusyuk atau serius begitu. Dan esensi dari puasa ini ya, kita itu menahan syahwat sebenarnya, menahan syahwat baik dari makan minum, kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya, maupun baik itu seorang pasangan suami istri itu harus ditahan. Dan kita harus belajar dari sana bahwasanya ya dengan puasa ini kita bisa merasakan orang-orang yang memang tidak seberuntung kita saat ini dan bisa lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Alhamdulillah. Oke, dan mudah-mudahan juga di bulan puasa besok ya teman-teman bisa mendapatkan keberkahan, berfokus ya, fokus dalam ibadah, dan juga bisa meningkatkan ketakwaan teman-teman, serta mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa yang memang sudah berlalu, serta satu lagi ya yang dikejar-kejar dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nanti di tahun ini teman-teman sekalian yang hadir ya dalam SSC Intermediate sore hari ini bisa mendapatkan momentum tersebut ya, momen tersebut teman-teman bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang nantinya itu bisa menjadi amal yang sangat luar biasa bagi kehidupan teman-teman. Yang penting adalah diluruskan niatnya ya, fokus terhadap puasa ya, serta satu, ojo sambat. Nah, biasanya ini kita lupa nih ya, aduh kencok banget ke lagi puasa, waduh puasa malah aku ngantuk banget iki, pengennya turu baik, wah jangan. Nah, itu coba kita belajar dari kisah-kisah Rasulullah ya, ketika dulu pada zamannya begitu ya, khususnya ketika perang Badar kalau tidak salah ya. Nah, itu perang Badar itu dilakukan ketika sedang Ramadan. Nah, kita bisa belajar dari sahabat-sahabat sekalian begitu ya. Zaman dulu mereka itu bisa begitu ya. Tengah hari, terik-teriknya panas siang ya, di gurun lagi puasa. Nah, itu bayangin. Itu enggak lagi gabut ya di gurun ya, enggak lagi celong-celong enggak. Mereka itu lagi perang, enggak lagi healing. Jadi itu bisa dibayangkan bagaimana mental mereka. Ya walaupun kita itu tidak bisa seperti mereka, saya yakin gitu ya. Karena menyadari ya zamannya pun sudah jauh berbeda. Setidaknya kita bisa belajar dan meneladani mentalitas para sahabat, sehingga pemuda-pemuda zaman ini ya khususnya kita semua itu bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, itu aja sedikit prolog. Nanti kalau enggak 1 jam bisa enggak kerasa ya, nanti malah sampai buka besok berarti ya. Nah, oke, sepertinya sudah diamanahkan katanya sih belajar manajemen bisnis Islam ya, betul ya? Ya ini
kayaknya kelasnya santai ya gitu ya. Kelas apa? Dan kajiannya ya, SHC itu ya santai begitu ya. Oke, insya Allah untuk SHC hari ini nanti teman-teman apa namanya, jika dirasa penting silakan dicatat, jika tidak ya silakan didengarkan. Ini menjadi hak teman-teman. Saya tidak ingin memaksa dan saya pun juga tidak menyediakan PowerPoint. Jadi apa yang disampaikan ya hanya sekali gitu ya, tidak ada replaynya begitu. Kecuali kalau teman-teman itu menyimaknya dan mencatatnya. Insya Allah saya coba jelaskan sepaham saya begitu ya, semampu saya sebagai kapasitasnya seorang mahasiswa, bukan seorang ahli ya. Saya masih sama kayak kalian, sama-sama belajar, jadi bisa dibilang ya sharing-sharing begitu apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ya bisa menambah teman-teman dari segi wawasannya dan juga bisa merefleksikan terhadap keimanannya juga. Oke. Nah, saya yakin ya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan apa namanya, kata manajemen begitu ya. Ada buku-buku, ada banyak sekali buku-buku konvensional yang membahas manajemen. Salah satu buku konvensional yang apa namanya terkenal begitu ya dan digunakan khususnya itu hingga saat ini di perkuliahan, yaitu bukunya Hani Handoko ya, kalau tidak salah, tentang pengantar manajemen, dan beliau pun mendefinisikan yang namanya manajemen itu punya satu kata kunci, yaitu seni ya. Nah, ini adalah menjadi kunci bagi kita semuanya. Yang namanya manajemen itu sebenarnya adalah seni. Seni dalam apa? Dalam mengatur. Nah, mengatur apa? Organisasi. Jadi manajemen itu ada di organisasi. Apa saja apa namanya organisasinya? Semua organisasi. Baik itu organisasi dalam lingkup perkelasan ya, kelas, kemudian apalagi universitas, kepanitiaan, apalagi rumah sakit, kemudian mungkin pertanian dan lain-lain, segala sektor itu pasti ya ada struktur organisasinya, dan disitulah manajemen itu berperan. Nah, kalau kita melihat sejarah perkembangan manajemen ini, itu sudah terjadi sejak zaman dulu dari apa namanya perkembangan industri 1.0, 2.0 sampai 4.0. Dan kalau misalkan kita lihat sejarah yang dulu, di mana manajemen ini kan khas sekali begitu ya, mengatur orang khususnya untuk SDM-nya begitu ya, human resource ya. Dan salah satu tokoh yang terkenal di sepanjang masa begitu ya, di konvensional, salah satu tokoh yang terkenal begitu ya adalah Karl Marx begitu ya. Karl Marx dengan pemahaman yaitu Marxisme, bukunya adalah Das Kapital, dan beliau membahas tentang perkembangan apa namanya kaum kapitalis begitu, khususnya di wilayah Inggris kalau tidak salah, ketika industrialisasi itu terjadi di sana. Jadi kalau teman-teman pernah apa namanya mendengar ya istilah kata bourgeois dan proletar ya, bukan bourgeois, astagfirullah. Kalau bourgeois itu yang suka ke burjo, kalau bourgeois itu orang-orang kaya ya. Ya, itu jangan sampai kebalik-balik. Soalnya bahaya nanti. Jangan bourgeois. Kalau bourgeois itu yang suka ke burjo, tapi kalau bourgeois itu orang-orang kaya. Nah, beliau begitu ya. Apa namanya? Banyak membahas terkait ketimpangan begitu ya, kesenjangan antara orang-orang bourgeois begitu ya dengan kaum proletar ya. Proletar adalah kaum-kaum buruh begitu. Jadi apa namanya di situ ya pemilik modal itu biasanya akan mengeksploitasi. Jadi seolah-olah manusia itu seperti mesin. Nah, kapan dia itu istirahat itu ya hampir jarang begitu ya, dikasih waktu untuk punya waktu dengan keluarganya, quality time begitu ya. Kemudian dikasih gaji ya pas-pasan begitu ya. Nah, jadi di situ banyak ketimpangan dan haknya pun sering apa namanya kurang begitu ya, kurang dipenuhi. Nah, maka dari itu begitu ya, atas banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam dunia konvensional, nah muncullah nih, jadi manajemen syariah itu bisa dibilang ya semacam penyeimbangnya begitu ya. Sebenarnya manajemen syariah sendiri begitu ya, merupakan ya bisa dibilang semacam seperti obat begitulah, obat atas apa namanya adanya ketimpangan di manajemen konvensional tersebut ya. Karena manajemen konvensional itu hanya berfokus ya pada penekanan biaya begitu ya, penekanan biaya rendahnya cost dalam sebuah produksi itu yang menjadi tujuannya. Maka dari itu dengan adanya tujuan tersebut ya, setiap faktor produksi akan ditekan ya sebisa mungkin cost-nya. Dan salah satu yang terdampak adalah SDM-nya begitu ya. Teman-teman pasti sudah pernah belajar ada 4 faktor produksi dalam ekonomi konvensional. Apa aja? Ada yang bisa jawab? Kayak ini pelajaran SMA kelas 10 yang nggak bisa jawab kebangetan.
Ada 4 nih, nggak apa-apa. Nih biar forumnya hidup. Silakan. 4 faktor produksi. Iya, nggak apa-apa. Kayak ini kedengeran nggak ya? Suaranya Rafli kedengeran nggak ini? Kedengeran? Kalau yang tahu tuh sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sama keahlian. Nah, betul ya. Nah, jadi apa namanya? Disitulah ya fokusnya dari manajemen konvensional untuk menekan keempat faktor produksi tersebut. Karena setiap faktor produksi itu memiliki arus balas jasanya masing-masing. Sama-sama 4 ya. Kalau yang pertama tadi ada apa namanya? SDA ya, balas jasanya itu rent ya. Ini ada rumusnya di pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan ya kalau tidak salah ya, WRIP, wage, rent, interest, dan profit. Nah, itu semua direfleksikan dengan rumus tersebut dari faktor produksi. Nah, di sini apa namanya yang namanya manajemen konvensional khususnya begitu ya. Ini membandingkan ya, kita bandingkan dulu. Itu akan lebih banyak menekan kepada cost-nya. Jadi mengurangi cost dan nanti akhirnya apa? Ya akhirnya orang-orang nih khususnya di faktor produksi di SDM itu akan diperlakukan seolah-olah seperti menjadi mesin begitu ya. Jadi kerjanya nggak tahu waktu ya. Apa namanya? Sebelum jam kerja udah datang tuh, udah standby. Sebelum bosnya datang udah standby. Nah, pas sore ya, pas udah pulang masih kerja lagi. Nah, masih lembur dia, sedangkan bosnya udah pulang. Nah, ini bisa menjadi sebuah ketimbangan ya. Jadi ada apa namanya bisa dibilang ya kapitalisme ya ada di situ ya. Nah, maka dari itu manajemen syariah ini akan menyeimbangkan. Bagaimana manajemen syariah di situ perannya adalah untuk mengangkat hak-hak orang ya. Jadi mengangkat hak-hak orang di sini begitu ya dalam artian adalah apa namanya menumbuhkan nilai keadilan. Nah, kenapa ada ekonomi Islam? Karena ekonomi Islam itu ekonomi yang memang tujuannya adalah untuk menghidupkan nilai adil tersebut begitu ya. Nah, itu adalah filosofinya. Jadi apa namanya esensinya itu ada di situ ya. Nilai keadilan tersebut itu yang akan menghidupkan ekonomi Islam sehingga ekonomi Islam itu lebih berbobot begitu ya dan bisa diterapkan di segala umat rahmatan lil alamin. Nah, ekonomi Islam memandang nilai keadilan itu seperti apa? Ada yang tahu ekonomi Islam memandang nilai keadilan seperti apa? Apakah sama rata sama rasa? Apakah apa yang kamu dapat itu yang kamu raih? Atau ada satu lagi nilai keadilan dalam Islam? Kan itu suka sama suka itu ridho ya. Kalau itu syarat jual beli. Ada lagi enggak? Isi mencoba menjawab, Mas. Oh ya, silakan. Fiona ini ya? Iya, Mas. Ya. Kalau prinsip adil dalam Islam itu tidak menzolimi dan tidak dizolimi, Mas. Oke, bagus, pintar ya. Nah, ini dapat hadiah nih apa enggak nih? Pulsa mungkin? Atau mau dijujukin Amanda ke rumahnya? Ya. Oh, bro, ini maksudnya ya aku pakai merek lain lah. Nah, ini bakery. Nah, ini bakery ya ke rumah. Ya, salah. Luar biasa ya Fiona ya. Jadi peran ya adanya ekonomi Islam nanti akan diterapkan ke dalam manajemen Islami tersebut ya, di mana dalam manajemen Islami tersebut akan meninggikan nilai keadilan. La tatlibun wa la tutlamun. Jadi bagaimana seorang leader begitu dalam hari ini adalah para manajer itu bisa memperlakukan dan memberikan hak-hak seutuhnya kepada para pekerja. Sebaliknya juga sama ya. Para pekerja harus tahu diri nih. Mereka udah dikasih keenakan para bosnya begitu ya. Dikasih fasilitas oleh para bosnya, mereka nggak boleh ibaratnya ya seenaknya sendiri gitu. Mereka harus memberikan apa namanya etos kerjanya yang sebaik mungkin kepada para pekerjanya begitu ya. Kepada para bosnya. Nah, jadi itu adalah kunci dari manajemen syariah. Kenapa ada? Karena untuk meninggikan ya atau munculkan nilai keadilan tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah pegang ini ya buku SS Intermediate begitu ya. Kalau yang belum punya silahkan beli ya, silahkan di Kose. Dulu kalau nggak salah harganya 15.000 apa ya, tapi nggak tahu sekarang. Betul ya? Oh 17 ya, 17.000 ya. Nah itu silakan teman-teman yang belum silakan bisa beli nanti ke mana? FR ya? Nah ke FR ya, ke isi ya. Nah silakan ke isi bisa menghubungi. Nah di dalam buku tersebut ya
dijelaskan ya bahwasanya yang namanya manajemen syariah merupakan seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki ya dengan apa namanya tambahan begitu ya, tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau teman-teman masih bingung ya manajemen syariah itu apa, ya gampangannya itu ya manajemen konvensional ditambahin kata syariah gitu aja. Jadi seni yang berlandaskan dengan seni untuk mengatur ya faktor produksi tersebut yang berlandaskan dengan Al-Quran begitu ya, Al-Quran, Sunnah atau hadis begitu. Nah kata kuncinya di situ ya. Nah kenapa manajemen syariah itu ada? Nah tadi ya sudah dibahas, yaitu untuk memunculkan nilai keadilan dalam mengatur faktor produksi tersebut. Jadi ini ya secara fundamental seharusnya teman-teman sudah bisa memahami manajemen syariah itu apa dan kenapa manajemen syariah itu ada. Nah itu ya base-nya sudah ada ya pemahaman teman-teman. Nah kemudian apa namanya di dalam manajemen syariah sendiri gitu ya, itu ada beberapa prinsip dasar. Ini saya juga masih bahas di dalam bukunya SIS Intermediate ya. Yang pertama yaitu karakter ya. Jadi manajemen syariah begitu ya, itu memiliki beberapa prinsip dasar ya. Kalau tidak salah di sini ada 8. Yang pertama itu merupakan karakter. Jadi sebuah perusahaan itu dikatakan ibaratnya ya apa namanya bisa menerapkan manajemen syariah ya kalau misalkan di dalam perusahaan tersebut itu sudah menerapkan karakter-karakter nilai keislaman. Kalau apa namanya saatnya sholat ya sholat begitu ya, dan juga mengatur dari hubungan muamalah ya antar karyawan begitu ya, antar bosnya begitu, antar manajer di mana kedua belah pihak tersebut itu harus sama-sama ya saling memperlakukan dengan baik dan juga adil. Kemudian yang kedua begitu ya, di sini di dalam manajemen syariah sendiri begitu ya, masing-masing pihak begitu itu kan harus ibaratnya ya dilakukan ya atau melakukan pekerjaannya itu dengan sebaik mungkin dan menghindari ya yang namanya adalah moral hazard ya, atau ya ibaratnya kerusakan moral di dalam perusahaan. Bagaimana setiap pihak itu bersikap jujur satu sama lain, saling terbuka begitu ya, dan juga amanah dalam mengemban sebuah tanggung jawab. Itu prinsip yang kedua. Jadi apa namanya prinsip yang pertama tadi karakter ya, karakter dari perusahaan tersebut itu Islami. Kemudian prinsip yang kedua adalah sikap atau attitude, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan moral hazard di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, semua pihak itu diakui haknya begitu ya, diakui haknya dan memiliki perlindungan. Nah, jadi manajemen Islam itu juga menjunjung tinggi nih nilai HAM begitu ya, hak asasi manusia. Nah, pekerja itu bukan mesin, pekerja itu bukan robot, dan apa namanya bos itu bukan dewa begitu ya. Jadi kedua belah pihak harus saling memahami bagaimana para bos itu bisa memberikan waktu untuk pekerja dan juga para pekerja itu tidak meminta semena-mena kepada para bosnya. Gitu. Jadi apa namanya yang ketiga ini berkaitan dengan haknya, saling memenuhi hak ya. Setiap pihak itu memiliki haknya masing-masing, baik yang di atas maupun yang di luar, yang di bawah ya maksudnya ya. Kemudian yang keempat adalah manajer itu ya harus mengumpulkan, memproses, mengupdate, memperlihatkan informasi dalam operasional. Nah ini semacam prinsip keterbukaan begitu ya. Jadi di mana seorang manajer begitu ya, itu perannya ya tugasnya itu harus mengumpulkan informasi gitu ya. Kemudian dari informasi tersebut dia harus analisis bagaimana caranya ya diproses. Kemudian dengan informasi tersebut juga kita harus mengupdate nih baru ini apa namanya kebaikan ataupun keburukan dari hal yang terbaru. Nah, setelah itu memperlihatkan informasi tersebut dalam operasional. Nah, tujuannya adalah untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder. Nah, pihak-pihak berkepentingan kan banyak nih kalau dalam perusahaan, khususnya kaitannya dengan laporan keuangan. Ada dengan pemerintah begitu ya, ada juga dengan investor, masyarakat begitu, dan ataupun dengan gerakan-gerakan atau apa namanya asosiasi-asosiasi lain begitu ya di luar perusahaan. Kemudian yang kelima ya memberikan reward atau punishment. Nah ini sebenarnya merupakan salah satu cara ya pada banyak perusahaan itu agar bisa lebih baik nih. Kalau ada pekerjaannya ya yang sudah baik begitu ya,
silakan dikasih hadiah. Tapi kalau ada yang belum ya silakan diperbaiki. Caranya diberi punishment gitu. Jadi nggak hanya mengakui yang baik, tapi nggak hanya juga mengakui yang buruk, namun keduanya harus diakui dan disikapi agar perusahaan tersebut juga dari waktu ke waktu itu bisa bergerak lebih baik lagi. Kemudian yang keenam ya, pembuatan keputusan ya. Jadi perusahaan juga harus membuat sebuah keputusan begitu, yang dimana keputusan tersebut itu juga harus dirundingkan dengan para pimpinan lain. Dan ini menjadi prinsip yang keenam. Jadi prinsip yang pertama ya tadi dari karakternya Islami, kemudian prinsip yang kedua adalah attitude atau sikap, kemudian prinsip yang ketiga adalah hak asasi ya. Kemudian yang keempat itu prinsip yang ibaratnya ini sebuah proses begitu ya, mengumpulkan, kemudian memproses, mengupdate dan memperlihatkan informasi. Kemudian yang kelima itu prinsip terkait reward dan punishment. Yang keenam adalah prinsip pembuatan keputusan. Dan yang ketujuh ya, ini adalah prinsip pengembangan kualitas SDM. Nah, para SDM tersebut ya atau para pekerja ya itu kan mereka kan punya berbagai macam kompetensi begitu ya dalam hard skill maupun soft skill. Kalau di dalam hard skill silahkan diikutkan kepada pelatihan. Tapi kalau misalkan mau di dalam soft skill maka silahkan diikutkan dalam pengembangan gitu. Kemudian yang terakhir adalah minimalisasi transaksi gitu ya dan monitoring biaya. Nah, ini agar tidak terjadi mubazir begitu ya, katakanlah ya dana yang keluar secara mubah atau cuma-cuma. Nah, sehingga dana yang memang berlebihan itu bisa dikembalikan lagi ke perusahaan, diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan atau ya dialokasikan ke bidang sosial CSR khususnya. Oke, itu terkait 8 macam prinsip manajemen ya dalam Islam gitu ya, manajemen syariah. Oke. Ini menurut Humayur Dar ya, kalau teman-teman sudah beli nanti di website saya internet. Nah, kemudian perbedaan dari manajemen konvensional dan juga manajemen syariah begitu ya. Yang pertama ya, dari objeknya dulu, objek manusia. Objek manusia ya. Nah, kalau konvensional itu menganggap yang namanya manusia adalah makhluk ekonomi atau homo economicus ya, homo economicus. Kemudian kalau Islam itu menganggap bahwa manusia adalah spiritual creature ya, makhluk spiritual gitu. Kemudian yang kedua dari motivasinya ya. Kalau konvensional itu motivasinya ya laba ya, cari duit buat makan ya. Apa makan buat cari duit? Nah, kalau makan buat cari duit itu para YouTuber ya, YouTuber yang sukanya ngevlog, berarti makan buat cari duit. Kemudian kalau Islam ya motivasi utamanya adalah rahmat dan ridho Allah. Buat apa kita dapat duit banyak tapi tidurnya nggak tenang begitu ya. Waduh, aku takut nih mau tidur nanti malah digerebek KPK gitu. Atau aku mau pinjam nih ke rentenir bank ini ya, bank ucek-ucek itu ya, yang biasanya muter-muter di jalan atau di rumah. Nah itu bangun tidur ya, udah kepikirannya bunga, bangun tidur bunga kan nggak enak. Kemudian yang ketiga adalah pengelolanya ya. Nah, kalau dari pengelolanya ini sama-sama ya, dari konvensional maupun syariah, yang mengelola adalah good corporate governance. Ya. Jadi ada sistem manajerial yang bagus begitu ya, punya ADART, administrasinya tertata. Tuh. Kemudian yang keempat, fungsi CEO ya, CEO. Nah ini Chief Executive Officer ya, masalah ya. Nah, Chief ya. Nah, konvensional ya, dalam konvensional CEO itu digunakan ya atau berfungsi sebagai pusat koordinasi yang segala instruksinya harus dilaksanakan oleh bawahan. Jadi ya ini menggambarkan banget ya bos begitu ya. Teman-teman pernah lihat ini orang-orang ya kalau yang ngendelin kuda namanya itu kusir ya, kusir. Nah jadi mirip kayak gitu ya. Jadi kusir depannya kuda. Nah kusir itu tuh seolah-olah kayak CEO-nya gitu ya. Jadi cuma mencut-mencutin aja. Ya, yang depan itu ceritanya kayak pekerjanya. Nah, persis kayak gitu gambarannya, analoginya. Kemudian kalau dalam Islam ya, CEO itu memfasilitasi lingkungan dengan spiritual moral yang dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Tuhan. Kru tidak
pada posisi pasif tapi turut memberikan masukan dan pikiran. Jadi kalau dalam Islam ya, sebuah perusahaan itu tidak hanya mencari laba semata dan tidak hanya memperkerjakan para bawahannya itu cuma buat cari laba, itu enggak. Tapi dalam Islam itu memberikan gitu ya nilai-nilai lebih, di mana kepedulian sosialnya itu juga ditingkatkan tuh. Karena di dalam Al-Quran juga sudah dipesankan ya, kalau manusia itu yang sukanya berbuat kerusakan. Maka dari itu sebagai manusia yang berakal sehat dan juga memiliki iman, seharusnya ya kita menjaga lingkungan dan juga itu menjadi bentuk kita untuk mengimplementasikan begitu ya nilai-nilai religi dalam kehidupan. Kemudian Islam juga bersifatnya itu ya musyawarah ya, demokratis begitu. Silakan para kru begitu ya, itu tidak hanya menjadi karena ya suruhan semata dari para pimpinan, namun juga bisa memberikan kritik, masukan gitu. Jadi seolah-olah itu ya istilah jabatan gitu ya, adanya strata gitu ya. Strata dalam struktur organisasi itu hanya ibaratnya kayak papan aja gitu ya, kalau menurut Islam. Nah, sedangkan fungsinya ya, yang namanya bos, gitu, yang namanya leader, yang namanya manajer, yang namanya direktur itu harus bisa mencair dengan para bawahannya. Nah, itu yang membedakan antara nilai Islam dan juga nilai konvensional. Kemudian yang kelima, fokus bisnisnya itu sudah pasti dilihat ya. Konvensional ya itu maksimalisasi laba, dan kalau Islam itu bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Kenapa bisnis dalam Islam itu dikatakan bisnis yang berkelanjutan atau sustainable? Ada yang bisa jawab? Silakan. Yo. Ya, haus kok. Ada suaranya apa? Jadi ASMR nanti. Blok-blok. Yo, ada yang tahu kenapa bisnis dalam Islam itu dikatakan bisnis yang berkelanjutan atau sustainable? Ini ada kaitannya antara SDGs dan Islam. Kenapa? Kalau sepemikiranku aja ya, karena ya, Islam tuh orientasinya bukan hanya maksimalisasi laba aja, tapi karena Atas daerah. Apa nama konsepnya? Nggak tahu. Ya, hampir betul ya. Jadi kenapa Islam itu memiliki nilai-nilai yang sustainable, mirip dengan SDGs itu ya? Karena dalam Islam itu ada sebuah konsep namanya maqasid syariah. Nah, disitulah jadi maqasid syariah itu berperan untuk segala lini kehidupan, baik untuk seorang individu maupun kelompok, baik untuk tujuannya sosial maupun komersial. Nah, dalam maqasid syariah itu ada apa aja? Yang tahu maqasid syariah isinya apa aja? Ada 5. Bebas mau dari Asyatibi atau Al-Ghazali. Kurang keras di ini aja nggak apa-apa, di Google Meet coba. Din, terus Nasel. Oke, baik. Nah, itu ya, agama ya. Jadi di dalam Islam itu ada konsep namanya maqasid syariah ya. Di mana prioritasnya ya untuk Islam itu lagi, dan juga dengan adanya maqasid syariah kehidupan itu akan berkelanjutan. Apa aja tadi konsepnya? Ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, di sini fokus bisnis Islam gitu ya, itu adalah sustainable dengan landasannya adalah maqasid syariah itu sendiri. Kayak kalau misalkan perusahaan itu melandaskan maqasid syariah, apakah dia itu berlandaskan Islam juga? Oh ya jelas, karena maqasid syariah juga punya nilai agama di situ. Jadi perusahaan yang sudah melandaskan dirinya atas maqasid syariah pasti sudah melandaskan dirinya juga dalam nilai akidah atau tauhid. Karena di dalam maqasid syariah itu sudah ada nilai agamanya. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa sebenarnya kayak pemaknaan ya, dalam buku SCC Basic Intermediate, pemaknaan dalam manajemen ya. Yang pertama itu manajemen dalam arti ilmu pengetahuan ya. Jadi manajemen as a science ya. Jadi ini kalau manajemen as a science gitu ya, atau dalam ilmu pengetahuan itu bersifat interdisipliner ya, menjadi sebuah disiplin ilmu, maksudnya seperti itu. Yang mempergunakan ya untuk bantuan-bantuan ilmu-ilmu sosial dan juga filsafat serta matematika.
Menjadi salah satu disiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah manajemen menjadi suatu sistem ya, manajemen as a system. Merupakan kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya ini sebenarnya seperti apa namanya definisinya dari Terry ya terkait manajemen itu POAK ya, planning, organizing, actuating dan controlling. Jadi menjadi sebuah sistem di mana sistem tersebut itu akan saling apa namanya berpengaruh begitu ya, dan juga diorganisir satu sama lain dalam strukturnya. Gitu. Jadi menjadi sebuah sistem ya namanya yang menggerakkan begitu ya dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Nah, itu menjadi sebuah sistem manajemen. Kemudian manajemen sebagai fungsi ya, manajemen as a function ya. Jadi suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Jadi untuk mencapai ya sebenarnya apa namanya goalnya adalah efisien dan efektif. Jadi enggak kelamaan kita nungguin pekerjaan gitu ya agar ONS-nya juga bisa selesai gitu. Makanya kalau apa namanya kiranya bisa dikebut ya silakan gitu ya. Nah, oke, kemudian manajemen sebagai suatu proses ya. Manajemen seproses. Nah, ini merupakan apa namanya kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan. Jadi setiap perusahaan ya atau manajemen itu memiliki visi di dalamnya. Nah, disinilah prosesnya ya. Disinilah manajemen itu memiliki apa namanya sebuah ya bisa dibilang semacam kewajiban begitulah ya, target yang harus dicapai dengan proses tersebut. Jadi proses tersebut itu arahnya untuk merealisasikan dari visi yang telah dibuat. Kemudian yang kelima manajemen sebagai suatu profesi ya. Nah ini suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu antara lain apa namanya bidang hukum begitu. Jadi di mana manajemen ini juga tidak hanya mengatur bagi para lulusan ekonom saja begitu, ekonomi saja, tapi juga di berbagai profesi juga ternyata manajemen itu masih berkaitan di dalamnya begitu ya. Nah, sekarang salah satu implementasinya juga ada seperti apa namanya manajemen rumah sakit begitu ya. Ini menjadi salah satu studi baru tapi masih di luar negeri ya. Nah, itu apa namanya manajemen hospitality kalau nggak salah. Nah, goalnya ya nanti mereka bisa mengatur di rumah sakit. Oke, kemudian yang keenam, manajemen sebagai kumpulan orang ya. Ini menjadi suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan ya. Jadi ada stratifikasi sosial di dalamnya, di dalam organisasi ya, antara ini pimpinan atas, menengah dan juga pimpinan yang di lapangan atau bawah. Nah, ini apa namanya? Manajemen itu menjadi sebuah ilmu ya. Namun ilmu dalam manajemen itu bukan ilmu yang bisa dikatakan ya fardu ain gitu karena manajemen ini sebenarnya kan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah duniawi begitu ya. Jadi sifatnya adalah fardu kifayah. Berbeda kalau misalkan kita dalam ilmu-ilmu agama seperti baca Quran gitu ya. Kemudian apa namanya ilmu-ilmu tauhid, akidah itu kan sifatnya adalah fardu ain gitu ya. Setiap orang harus mempelajarinya. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, ini mungkin kita langsung saja ke dalam peran syariah ya, dalam fungsi manajemen. Nah, kalau fungsi manajemen menurut Terry, kalau salah ya, Terry ya, apa Stoner ya. Kayak si Terry deh. Nah, itu ada 4 ya, POAC tadi, planning, organizing, actuating dan controlling. Nah, manajemen syariah nanti di dalamnya itu akan ya semacam kayak mengontrol gitu ya, mengontrol atau bergabung gitu ya. Jadi memasukkan variabel-variabel syariah dalam setiap komponen yang disampaikan oleh si Terry tersebut di dalam definisinya POAC itu. Nah, pertama dari planningnya sendiri nih. Nah, planningnya ini akan meliputi 4 bidang manajemen atau 4 bidang konsentrasi manajemen. Ada SDM, keuangan, pemasaran, dan juga operasional. Nah, dalam bidang SDM sendiri ya, manajemen syariah. Nah, salah satu perannya adalah untuk mengontrol nih dalam perekrutan SDM-nya, di mana SDM-nya begitu ya, itu harus memiliki kriteria profesional. Nah, salah satunya nih kriteria profesional itu apa aja? Ya, yang pertama adalah ahli dalam bidangnya, kafa'ah ya, kemudian amanah dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian dalam bidang perencanaan keuangan. Nah, perusahaan gitu ya dalam bidang perencanaan keuangan ketika mengimplementasikan manajemen syariah di dalamnya itu tidak apa namanya merencanakan untuk membuat pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan
apa namanya pembungaan ya tuh. Nah, gitu. Jadi dari awal sudah ditujukan ya yang namanya keuangan tersebut itu dilakukan dengan baik begitu ya, dengan mendapatkan harta-harta yang sifatnya itu benar-benar halal gitu. Dan outputnya juga untuk hal-hal yang memang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga dari perencanaan atau bidang produksi. Nah ini apa namanya sangat kental sekali ya, khususnya dalam industri pangan atau pengolahan pangan, di mana ketika manajemen Islami itu diterapkan di dalam operasional tersebut itu harus menerapkan nih yang namanya halal ya, halal supply chain dalam sebuah perusahaan. Nah, salah satu implementasinya itu juga dengan mengontrol terus ya, mengontrol dari barang tersebut dibeli gitu ya, dari bahan bakunya, kemudian proses pengolahan ya diberi bumbu apa aja gitu ya, pakai apa aja nih ya, misalkan garam, gula, terus apalagi lada misal ya. Kemudian pisau yang digunakan itu digunakan full untuk memotong daging yang benar-benar halal ya, maksudnya sudah disembelih dengan cara yang Islami ya, menyebut nama Allah, kemudian apa namanya tidak tumpul dan lain-lain gitu ya, dan tidak terkena najis khususnya gitu. Ataukah dari alat-alat tersebut ya, selain pisau misal apalagi nih, oh ya biasanya ada kaitannya dengan penyimpanan ya, kulkasnya. Nah itu kulkas dagingnya itu digunakan untuk menyimpan daging apa aja, wah ternyata digunakan untuk menyimpan daging babi, wah nggak boleh, jadi harus diubah. Jadi itulah peran manajemen syariah. Jadi dalam bidang operasional itu cukup mengontrol dan apa namanya melihat titik-titik yang paling rawan, titik kritisnya tadi dalam pengolahan makan. Terus dari packagingnya begitu ya, dan juga pendistribusiannya. Misalkan pakai mobil nih, mobil apa boxnya itu ya, nah itu. Terus ada juga di bidang pemasaran gitu ya. Ya, ini kelihatannya mau dikode nih, udah mau jam 5. Oh, sulit lagi? Ya Allah, Sen. Ya ini kayaknya berseri ya, 3 episode kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Terus di bidang pemasaran ya, kalau mau promosi, nah ini teman-teman bisa melihat juga, ini sih aku nggak lagi promosi ya. Salah satu produk yang aku amati, itu dalam bidang pemasarannya itu tidak menampilkan aurat gitu ya, tidak menampilkan aurat, dan juga apa namanya, nggak tahu kalau penipuan nggak ya, itu di produk KAF ya, kalau teman-teman pernah lihat ya, KAF yaitu produk ini ya, kayak semacam parfum, kemudian ada juga apa namanya sabun muka. Nah itu dari bidang iklannya juga laki-laki, kemudian juga apa namanya tidak memperlihatkan aurat gitu ya, dan sepertinya sih tidak penipuan. Nah itu kalau saya lihat itu mengimplementasikan ya dalam pemasaran syariahnya gitu. Kemudian itu adalah di bidang perencanaan, kemudian bidang pengorganisasian gitu ya, di mana setiap apa namanya manajer ya atau manajemen gitu ya, itu menerapkannya dengan eh, sesuai gitu ya, sesuai antara apa yang sudah disepakati di awal gitu ya organisasinya. Misalkan dia daftar di bagian apa, nah itu nanti udah di ACC, nah silakan diberi tugasnya ya sesuai gitu ya, jangan berlebih-lebihan gitu, dan juga pemberian haknya ya timbal baliknya juga harus sama. Terus dalam bidang pengontrolan, nah dalam bidang apa namanya pengontrolan begitu ya, itu ada dua peran ya seorang manajer. Yang pertama adalah motivasi ya, motivator. Kalau yang kedua adalah fasilitator. Di mana manajer ya, manajer syariah itu harus bisa memaksimalkan etos kerja ya, etos kerja para karyawannya dengan tanpa memaksa. Nah, ini kan yang susah nih. Ya, jadi gimana dia itu menumbuhkan kesadaran untuk bekerja secara maksimal tanpa si pekerja itu ya merasa kayak terbebani. Nah, ini yang susah nih. Jadi motivator. Jadi ada peran motivasi yang terus ditumbuhkan ke dalam tubuh karyawan gitu ya. Karena perusahaan tersebut itu tidak akan berubah ya kondisinya, tidak akan maju kondisinya kalau misalkan dari internalnya juga tidak bisa mengubah kondisinya itu sendiri. Jadi ini sejalan ya dengan apa namanya firman Allah ya. Jadi suatu kaum itu tidak akan berubah kondisinya kecuali kalau kaum tersebut itu yang berubah kondisinya sendiri. Kemudian ada juga perannya sebagai fasilitator gitu ya. Jadi dalam fasilitator ini seorang manajer gitu ya, itu ya apa namanya bisa menjadi sebuah wadah sebenarnya gitu ya, menjadi sebuah wadah dalam artian ya apa namanya bisa bisa memiliki ya, memiliki nilai integritas untuk menerapkan
amar ma'ruf nahi mungkar di dalam sebuah perusahaan gitu. Kemudian juga dia menjadi tempat untuk bisa sharing gitu kurang lebih. Terus yang terakhir ya kalau salah ini adalah peran syariah gitu ya dalam evaluasi. Nah, implementasi syariah gitu ya dalam peran pengawasan gitu ada 3 poin yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama adalah ketakwaan individu. Nah, seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertakwa. Jadi menerapkan ya dari maqasid syariah itu sendiri untuk meningkatkan ketakwaan mereka ya melalui dari bekerja sehingga perusahaan tersebut gitu ya itu tidak semata-mata mencari keuntungan belaka saja, namun juga perusahaan tersebut juga mencari keberkahan dengan meningkatkan ketakwaan dari para SDM dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kontrol anggota. Nah, ini suasana organisasi itu mencerminkan ya tim gitu ya. Maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Nah, ini bekerja sesuai dengan linear gitu. Maksudnya sesuai dengan tujuannya dan linear gitu. Kemudian penerapan aturan ya, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tidak bertentangan dengan syariah gitu. Jadi makanya ya kalau misalkan ingin menerapkan manajemen syariah ya terapkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu atau enggak di hadis-hadis yang memang sudah yang sudah ada. Oke, demikian untuk materi pada sore hari ini. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau yang perlu diskusikan, silakan. Nggak usah sungkan-sungkan. Ya, silakan teman-teman. Atau dikembalikan kepada MC dulu. Ayo silakan MC. Iya, terima kasih Ahdaf telah memaparkan materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang manajemen bisnis syariah. Ada reward bagi satu penanya beruntung. Hanya satu, kemarin kan 2, satu. Ya turun. Anggarannya juga belum turun. Curhat dikit. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Ya, bagi Ahina Rafli, silakan. Tes masuk Pak. Bentar, ini catatannya belum. Izin bertanya, Bapak. Tadi kan dijelasin tentang ini aku nulisnya tadi agak lupa. Ini tulisannya manajemen syariah versus manajemen konvensional. Di sini tuh ada motivasi dari manajemen syariah yaitu mencari rahmat dan ridho Allah. Nah, kalau dari aku aku pernah ikut satu kajian di mana di situ tuh dijelasin bahwa ada 8 aturan untuk tidak mengikuti urusan Tuhan gitu. Dan kalau aku lihat bahwa hal yang manajer lakukan tuh, dan emang waktu itu didiskusiin di forum itu bahwa hal yang manajer lakukan adalah menyimpang urusan Tuhan gitu, kayak mengganggu kasanahnya Tuhan dan juga urusannya sudah dituliskan oleh Tuhan sebelumnya gitu. Seperti mungkin menyuruh orang lain melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaannya maupun perlakuan menyuruhnya tuh misalkan sopan dan sudah sesuai dengan kaidah Islam, tapi konteksnya itu kan lebih ke nyuruh kan. Harusnya itu sesuatu yang dia kerjakan tapi dia nyuruh ke orang lain, itu konteksnya lebih kayak mengganggu urusan Tuhan gitu. Dan kenapa harus disyariahkan gitu, bahwa manajemen tuh konteksnya lebih ke menyuruh orang dan mengganggu urusan Tuhan gitu. Kalau sebenarnya ini bukan nanya sih, kayak ngajak diskusi aja gitu. Mungkin menurut Mas Dafa gimana? Terima kasih. Baik, soal pertanyaannya ya. Jadi yang saya tangkap ya. Jadi yang namanya manajemen syariah itu seolah-olah kayak mengganggu urusannya Tuhan begitu ya. Nah, oke baik. Nah, mungkin kita akan coba diskusikan begitu ya. Ini sebatas yang saya pahami, yang namanya Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antara dirinya dengan Tuhan, namun juga hubungan antara dia dengan
manusia lain gitu ya, atau secara horizontal. Nah, di sini itu menjadi tolak ukur nih bahwasanya yang namanya agama itu tidak hanya mengatur ya hubungan ketauhidan saja, bagaimana cara dia itu beribadah secara segi spiritualitas gitu ya. Namun juga yang namanya agama atau ideologi gitu ya. Nah, itu juga mengatur ya kehidupan lain begitu. Kenapa Islam itu juga mengatur di dalam kehidupan lain gitu ya. Nah, kita coba lihat firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kami jadikan Islam ini itu menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Ingat, rahmat bagi seluruh alam. Kamu jadi bos, kamu Islam ya. Pegawaimu ada yang di luar Islam nih. Nah, kamu punya nilai Islam gitu ya. Silakan diterapkan karena Islam ini bukan hanya menjadi rahmat bagi lil muslimin, namun juga rahmat bagi seluruh alam. Artinya baik dalam kehidupan dari orang Islam sendiri gitu ya, dan juga kehidupan ya khususnya juga perusahaan gitu ya, walaupun itu non muslim itu silakan diterapkan. Kalau misalkan dalam masalah-masalah mungkin peribadatan gitu ya, ya itu sih ya itu menjadi hak ya, kembali lagi dengan keimanan mereka. Namun ketika dengan masalah keadilan gitu ya, nah itu Islam itu berperan di situ, bagaimana dia itu memberikan hak untuk misalkan melaksanakan sholat gitu ya, kemudian memberikan penggajian yang tepat gitu, kemudian memberikan aturan-aturan yang memang seharusnya gitu ya menjunjung tinggi nilai-nilai syariah itu. Nah, manajemen syariah sendiri gitu ya, itu merupakan ya kalau kita pahami dari definisi awal gitu ya, itu adalah untuk mengembangkan ya atau memunculkan nilai keadilan. Esensinya kan di situ. Jadi bagaimana setiap orang di dalam perusahaan gitu ya khususnya itu bisa saling menjunjung tinggi hak satu sama lain, dan juga memberikan kesempatan gitu ya untuk orang lain agar nantinya tidak terjadi kapitalisasi dalam sebuah perusahaan. Efeknya nanti kalau misalkan terjadi kapitalisasi tentunya akan timbul ya berbagai macam kesenjangan baik dari ekonomi dan juga dari sosial. Nah, demikian itu mungkin Akhina Rafli, bagaimana? Oke, tapi kalau saya pribadi ya, saya agak mikir bahwa setelah saya satu semester di manajemen dan ikut beberapa kajian di luar itu, kalau saya pikir bahwa hal yang dilakukan oleh para manajer itu adalah hal yang mengganggu urusan Tuhan itu. Kayak kita ngatur segala sesuatu dan menyebut itu adalah sebuah seni, menyuruh orang lain gitu. Dan menurut saya pribadi bahwa itu adalah hal yang mengganggu urusan Tuhan gitu, kayak haknya orang lain atau mungkin takdirnya orang lain kita suruh-suruh gitu, kayak konteksnya kita lebih ke mengganggu urusan Tuhan. Apakah itu benar atau memang ada kesalahpahaman dalam pemikiran saya, Bapak? Terima kasih. Oke, baik ya. Ini memiliki seolah kalau misalkan kita bekerja itu seperti menyalahi takdir Tuhan begitu ya. Oke. Nah, coba dilihat di dalam Quran surat Ar-Rad kalau tidak salah ya, ayat 13. Kemudian di Quran surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia gitu ya, kalau ingin merubah nasibnya begitu ya. Ini di dalam surat Ar-Rad ya, ayat 13. Kalau ingin merubah nasibnya, itu harus ya dia merubah kondisinya sendiri gitu. Jadi artinya apa di sini? Allah juga mendorong manusia itu untuk berikhtiar gitu. Nah, sedangkan dalam konteks di sini maksudnya bekerja itu bukan mengganggu urusan takdir. Kalau misalkan apa yang kita lakukan ini seolah kita tuh percuma gitu ya, ngapain kita bekerja gitu ya, ngapain kita berusaha payah, toh juga nanti hidupku sudah ditentukan takdir. Oke, kalau begitu, kalau aku pukul kamu nggak masalah, itu kan takdirnya kamu nggak boleh ngelawan. Kalau misalkan kamu ngelawan, itu berarti kamu sedang menentang Tuhan. Itu kan logika dasarnya seperti itu. Jadi ada yang perlu diperbaiki dulu dari logikanya. Karena yang namanya ikhtiar dan juga doa itu menjadi suatu kesatuan ya. Jadi kita ikhtiar itu bukan dalam artian kita itu merusak rencana Tuhan, bukan. Justru dengan ikhtiar tersebut kita itu sedang berusaha gitu ya agar rencana Tuhan itu bisa diraih gitu, diimplementasikan. Yang namanya takdir ada dua, qada dan qadar gitu. Dan di sini kita sedang membicarakan takdir yang bisa kita raih gitu ya dengan cara usaha-usaha itu sendiri. Gitu. Jadi
insya Allah ya, yang namanya bekerja itu bukan dalam artian sedang menyalahi takdir Tuhan, gitu. Karena Tuhan pun ya memerintahkan manusianya itu untuk tidak malas gitu ya, untuk tidak mager, tapi untuk produktif. Itu salah satunya ya bekerja, kemudian juga belajar. Nah, gimana akhirnya Raffi? Secara garis lurus mah udah. Oh, terima kasih. Oke, baik. Ya. Dan mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oh iya. Dari teman-teman masih ada yang bertanya nggak nih? Kalau masih mau ditunggu sebentar. Gimana sih? Izin bertanya Mas Dafa. Sebenarnya bukan nanya sih, cuman minta pendapat dan pandangan gitu. Aku kan pernah lihat gitu, ada manajer yang menetapkan karyawan itu nggak boleh telat, tapi karyawan saat berangkat dan karyawan itu nggak boleh tepat waktu saat pulang. Itu dalam pandangan manajemen syariah itu bagaimana, dan bagaimana manajemen syariah itu menengahi hal tersebut? Baik, sudah ya. Jadi ada suatu fenomena begitu ya, di mana aturan di sebuah perusahaan itu tidak membolehkan si karyawan itu lambat ya. Namun juga nggak boleh memberikan namun juga si bos ya gitu ya, itu juga melarang si karyawan itu bekerja pulang itu tepat waktu gitu. Berarti harus lebih. Nah ya, kalau tepat waktu nggak boleh, apalagi kalau pulang gasik ya. Nah itu bisa dipecat nanti. Nah baik, silah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Namun juga ingat ya, saya bukan ahlinya gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa memberikan wawasan gitu ya. Oke. Jadi ketika kita lihat ya fenomena ini, ya, asalkan si bos gitu ya atau si perusahaan itu bisa memberikan kompensasinya. Nah, intinya dalam manajemen syariah itu berlaku adil. Oke, silakan kamu nggak boleh telat gitu ya. Kamu nggak boleh telat, dan kalau pulang itu harus lebih gitu waktunya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dari konsep sisi manajemennya di dalam Islam itu harus juga tidak menzoliminya gitu ya. Itu kan menjadi sebuah aturan. Namun juga si perusahaan juga harus bisa memberikan hal lain nih yang kira-kira itu bisa menggantikan nilai-nilai dari keketatan itu. Misalkan dinaikkan upahnya gitu, diberikan nilai-nilai uang lembur berapa, kemudian fasilitas bekerjanya juga cukup memadai gitu, dan diberikan waktu istirahat ketika lagi bekerja gitu. Sehingga tercipta ya hubungan yang baik antara pekerja dan juga manajernya ketika ditemukan nilai keadilan di dalamnya. Itu mungkin
Ina Hakim ya. Gimana? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Bagi teman-teman masih ada yang tanya lagi nggak? Ayo, mau tanya apa lagi nih? Goding. Eh, Kalau udah nggak ada yang mau bertanya, mungkin eh, bisa ke acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Oh ya, sebelum itu ada yang absen dulu ya teman-teman. Absen di chat, bisa di absen dulu. Saya tunggu 2 menit buat absen. Ya, mungkin buat teman-teman yang udah absen bisa langsung on cam buat sesi dokumentasi. Nah, kita foto-foto guys. Bagi teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu, masih ditunggu. Ada Safira, ada Mbak Amanda, ada Putri, Kapan Purwokerto. Dipaksa loh. Ada Iva udah belum sih tadi. Ada Mbak Salma, ada yang lain, nggak bisa saya sebut satu. Ayo on cam guys. Itu tadi dari Rizky Bahtiar ya. Rizky Bahtiar tadi di masjid udah dipanggil diem aja. Sombong-sombong. Ya Upin Ipin Mail. Ya, kita foto ya. Formal dulu formal. 1, 2, 3. Ya. On cam ya, Fli. Nah. Yuk.
Udah belum sih? Yuk, 1, 2, 3. Kayak bebas, kayak bebas, kayak bebas. Kayak bebas. Aku mau kayak kamar lu, Bin. Oke. Banget. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di eksistensial masjid ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu juga. Saya mau bertanya, silakan ya, mau bertanya. Ben. Iya, biar aku ingat kok. Gelang aku. Ya, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Adafa dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan di dunia nyata. Ya, saya tutup acara intermediate hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.